Padahal Razman yang paling vokal dan pernah terlibat aksi dorong-dorongan dengan kuasa hukum Dr. Lee tidak hadir. Sementara Dr. Lee yang absen panjang di persidangan mendadak hadir untuk menguatkan mental saksi yang dihadirkannya. Lalu benarkah sikap Dr. Lee yang suka berbisik dengan kuasa hukumnya auto membakar emosi kuasa hukum Razman hingga kubu Razman terpaksa walk out di tengah persidangan? Benarkah mereka menilai hakim ketua berat sebelah alias berpihak pada Dr. Lee? Kan biasanya diusir sama hakim. nggak diusir. Padahal bukan diusir sama hakim. Mereka sendiri yang melakukan walk out untuk keluar. Kalau hanya sepihak itu nggak bisa. Harusnya pihak hakim tahu hukum beracara itu seperti apa. Jadi jangan mau digiring. Nah di sini kami melihat, kami juga akan laporkan ini kepada KAY jika ini masih asumsi ya, masih terindikasi keberpihakan dengan arogansinya seorang hakim. Saya sampaikan arogansinya seorang hakim. Hakim ketika tidak sesuai dengan jawaban kita, hakim mengusir penggugat, ketidakberpihakannya, dan kita mengharapkan juga hakim di sini mengerti dengan gugatan itu. Kami akan tetap mengikuti persidangan. Tetapi untuk hari ini kami anggap adalah acara persidangan yang sesat karena tidak disepakati oleh para pihak untuk pemeriksaan saksi. Maaf Pak Richard Lee, orang lagi ini jangan diganggu dong. Nah, orang lagi ini kok Anda nyelonong-nyelonong. Jangan begitu ya. Saya nggak tahu kepentingan dengan Anda. Makanya orang lagi ini jangan diganggu konsentrasi orang. Iya, orang lagi ini kok kamu ribut. Emang kamu ini media kamu ini. Media ini milik kamu. Enggak, tapi orang lagi ini kalau kamu wawancara saya nggak ikut campur. Iya, enggak. Jangan pergi ke sana, aku nggak suka lihat muka. Ya, meski tak ada Razman Nasution dan tanpa personel kuasa hukum yang lengkap karena ketidakhadiran Rusdi Anwar dan Rihat Huta Barat, tim kuasa hukum Razman tetap garang dalam menjunjung tinggi etika persidangan. Mereka gerak. Nah, kenapa kami diberikan waktu 2 minggu bukti surat, mereka 1 minggu ditambah dengan bukti saksi. Nah, minggu depan mau saksi. Apakah ada keberpihakan daripada hakim? Itu yang indikasi kami. Daripada kami harus menjawab dan mengiyakan keadilan ini, lebih bagus mereka ambil alih pengadilan itu. Biarlah mereka bersidang sendiri. Dan saksi hari ini yang saya bawa, makanya saya mau datang sih. Karena ini saksinya keren banget. Saksinya adalah yang pertama mantan Saksi untuk meriksa harus hari ini saksinya. Apa urgensinya? Kenapa nggak ditunda? Apa harus ini, kalau besok nggak bisa? Apa gimana? Nah itu yang menjadi pertanyaan kami kepada hakim. Jadi, seolah-olah tidak ada hari esok, tidak ada persidangan minggu depan. Nah itu yang menjadi keberatan kami untuk kali ini karena arti hakim terindikasi keberpihakan hakim terhadap tergugat. Pekan depan sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Semua yang dihadirkannya pegawai Razman yang sudah tidak baik dengan Razman. Apakah ini efisien? Orang-orang yang dendam dengan Razman, mantan dari kliennya Samsul, dan satu lagi mantan dari pegawainya yang digajinya. Jadi kalau orang-orang dendam, ini tidak efisien untuk sebuah saksi yang relevan, yang menjadi saksi fakta. Kita ini bukan mencari kesalahan, mencari pembenaran dalam perkara. Pemutusan kontrak sepihak ini bakal bertambah alot. Razman yang menggugat kerugian 20,7 miliar diprediksi bakal hadir dan melancarkan manuver hukum baru untuk membungkam kubu Dr. Lee. Setelah meradang dizolimi hakim, apakah kubu Razman masih yakin mampu memenangkan gugatan? Kenapa dia membiarkan sampai dijejal dengan penghinaan Razman kita? Nah itu yang harus dibantahnya. Sekali lagi kita udah 2 kali dikecewai oleh hakim, bahkan ada yang ngomong aja disuruh keluar dan dia nepuk meja emosi. Ini hakim terkontaminasi, ini indikasi saya. Dan kita juga udah mempersiapkan laporan tentang hakim. Kapan perlu kita panggil ketua pengadilan ini untuk perkara ini gitu. Dan kita bisa lapor ke KAY kalau keberpihakan hakim ya. Karena ini Hotman Paris dengan Richard Lee keterkaitan. Nah, jadi ini keterkaitan. Nah, dalam hal ini makanya karena power Hotman Paris ini yang membuat kita terindikasi curiga. Di lain pihak, Dr. Lee merasa Razman melalaikan tugasnya sebagai lawyer lantaran tak mereview produk dan kasus hukum yang tengah dihadapi Dr. Lee melawan Kartika Putri. Tak heran setelah digugat Razman, Dr. Lee juga melaporkan mantan pengacaranya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan ijazah palsu. Setelah bekerja selama 6 tahun, dari 10 tahun kontrak kerja mereka, Dr. Lee yang digugat 20,7 miliar juga menggugat balik kerugian material yang lebih fantastik, yaitu 502,5 miliar. Lantas, apakah Dr. Lee optimis mampu mengalahkan Razman di meja hijau?
Makanya ikutin terus, dan pengacara saya selalu report dengan saya setiap habis sidang pasti report dengan saya. Jadi saya pasti terkopi. Dan sebelum